Terus, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga kepada Bu Sri selaku pengampu dari mata kuliah KTV ini. Jadi izinkan kami untuk melakukan presentasi mengenai transformasi pembelajaran SMK melalui strategi penguatan critical thinking berdasarkan pembelajaran dari ITS Singapura. Sebelum masuk ke pematerian, kita perkenalan dulu anggotanya. Yang pertama ada Ahmad Alfat Hakim, lalu ada Febrina Davina Putri, dan yang kedua ada Muhammad Arya Pridan Pratama. Baik, kita lanjut ke latar belakang terlebih dahulu ya. Jadi di era industri 4.0 sama society 5.0 sekarang itu SMK punya peran yang super penting untuk membuat tenaga kerja terampil. Nah, masalahnya di dunia kerja sekarang itu tuh nggak cuma cari orang yang jago teknis aja, tapi juga butuh yang bisa berpikir kritis, bisa pecahin masalah, sama cepat adaptasi sama teknologi. Nah, di Indonesia ini tuh kebanyakan SMK-nya tuh masih fokus sama urusan teknis. Akhirnya banyak lulusan yang belum klop itu sama kebutuhan industri. Di sisi lain, ITS Singapura itu sukses banget bikin lulusan vokasi yang kritis dan inovatif. Makanya kita coba cari tahu rahasia mereka gitu. Rumusan masalahnya. Di rumusan masalah ini tuh di penelitian ini kita fokus cari jawaban buat dari dua hal ini. Yang pertama itu uh, bagaimana konsep critical thinking dalam pendidikan vokasi, sama bagaimana strategi pembelajaran ITS Singapura dalam pengembangan critical thinking. Nah, tujuan penelitian ini itu simple. Kita mau analisis strategi mereka, lihat apa yang bikin mereka berhasil, terus kita rumuskan strategi yang pas buat diterapkan di SMK kita di Indonesia. Lanjut, yang lain. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review dengan mengacu pada model Kitchenham 2004. Proses penelitian meliputi perumusan pertanyaan penelitian, pencarian dan seleksi literatur, analisis tematik, dan hingga sintesis hasil penelitian. Nah, sumber data berasal dari jurnal nasional dan internasional, laporan resmi pemerintah, buku ilmiah tentang pendidikan, vokasi dan critical thinking, serta berbagai studi yang membahas sistem pembelajaran di ITS Singapura dengan rentang publikasi tahun 2014 sampai 2024. Temuan utamanya, hasil SLR menunjukkan bahwa project based learning merupakan strategi paling efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. ITS Singapura juga unggul dalam kemitraan industri yang terstruktur, pelatihan guru yang intensif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta sistem asesmen yang menilai proses dan hasil belajar secara seimbang. Lalu, perbandingan pembelajaran SMK dan ITE. Pembelajaran di ITS Singapura menerapkan PBL secara menyeluruh dengan dukungan industri yang kuat, peran guru sebagai fasilitator, fasilitas yang menyerupai dunia kerja, serta evaluasi berbasis performa. Sementara itu, SMK Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam penerapannya. Konsistensi kerja sama industri, fasilitas pembelajaran, dan pendekatan asesmen yang masih fokus pada hasil akhir. Lalu dilanjut sama Alfat. Oke, di sini jadi ada PBL dan critical thinking ya.
Project based learning mendorong peserta didik untuk menganalisis masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi ide secara kritis. Di ITE PBL menjadi inti pembelajaran vokasi. Oleh karena itu, SMK perlu mengintegrasikan project based learning ini ke dalam mata pelajaran produktif serta membangun budaya presentasi, diskusi, dan refleksi di kelas. Nah, selanjutnya ada kemitraan industri dan teknologi ya. Nah, di ITE ini menjalin kemitraan industri melalui pengembangan kurikulum bersama, serta industri dan laboratorium berbasis industri. SMK Indonesia umumnya masih berfokus pada kerjasama prakerin. Selain itu, pemanfaatan teknologi pembelajaran di SMK perlu juga ditingkatkan agar mendekati kondisi dunia kerja sesungguhnya. Oke, di sini ada peran guru ya. Nah, peran guru itu gimana sih? Kalau di ITE Singapura itu, kalau peran guru di ITE itu dibekali pelatihan pedagogi secara modern, pemanfaatan teknologi, serta pengalaman langsung di industri melalui program industrial attachment. Sebaliknya, di guru SMK ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pelatihan lah, variasi kompetensi lah, dan beban administratif lah. Nah, peran guru idealnya bergeser menjadi fasilitator, mentor, dan evaluator proses pembelajaran. Itu bedanya antara peran guru di ITE Singapura dan SMK yang masih ada di Indonesia sekarang. Oke, di sini kita masuk ke kesimpulan ya. Transformasi pembelajaran SMK membutuhkan perubahan paradigma menuju penguatan critical thinking. ITE Singapura memberikan contoh praktik baik melalui pembelajaran berbasis proyek, kemitraan industri, teknologi, dan profesionalisme guru. Untuk meningkatkan daya saing lulusan SMK diperlukan penguatan PBL tadi ya, Project Based Learning, untuk peningkatan kompetensi guru, revitalisasi fasilitas, serta kolaborasi industri yang berkelanjutan. Tuh, teman-teman. Oke, mungkin cukup itu ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga pada rekan-rekan lain yang sudah menonton maupun Bu Sri khususnya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian karena tidak ada sesi tanya jawab. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.